buat warga Bengkalis nih ya. Jadi buat teman-teman gitu, buat teman-teman pengguna sosial media, tolong gunakan yang sebenar-benarnya sebaik-baiknya coy. Sampai orang tua saya pun tahu gitu kan. Karena gitu ya. Jadi bapaknya yang mana coy? Udah janda. Oh, Bangkai. Bangkai. Awal mula terbentuknya Kampung Melayu apa? Ini kita panggil timnya dari Kampung Melayu. Ayo nih, langsung duduk di sini ya coy ya. Ini salah satu tim dari Bang Raja dan juga Bang Rizky. Gitu. Iya. Oke. Nah, lo gitu kan di sini udah lengkap nih kan 5 apa nih? 5 masa tua apa ya? 5 serangkai. 5 serangkai ya. Bunga. Iya, 5 siap coy. Yang ini kelopak paling di bawahnya. Kelopak yang kuning-kuning yang udah layu. Enggak bukan ya. Oke, jadi buat teman-teman tuh dari kreator Bengkalis tuh mungkin ada yang belum kenal gitu kan, teman-teman di Bengkalis atau teman di luar ada yang belum kenal. Langsung aja kita kenalkan dulu namanya coy ya. Yang di sini dari abang nih, abang gantengnya siapa namanya bang? Nama saya Muhammad Amin Hadromi. Bang Amin ya, mau dipanggil abang atau dipanggil mbak atau dipanggil teteh? Abang ya. Abang ya, panggil abang. Kalau lo dia orang Bengkalis itu kalau ketemu namanya panggil abang ya, panggil teteh, panggil mbak atau panggil apa ya? Jangan kunci mulutmu gitu. Dan selanjutnya abang belakangnya bang Kai, aku Kai. Oh bang Kai. Hai. Bangkai. Bangkai ya. Bangkai. Untung nggak bunga bangkai. Abang Kai. Ya bisa langsung dipanggil abang. Nggak panggil mbak, panggil abang ya. Aja boleh. Selanjutnya di sini ada. Terus kalau saya Muhammad Irfan, kalau orang tua biasa kenal saya Irfan Muhammad. Oke, saya juga seorang MUA di Bengkalis. Terus selanjutnya, ya udah, kita sih kreator. Iya, kreator. Di sini ada Bang Rizky Mandaza tadi aja ya. Tadi udah di perkenalan juga gitu. Memang di sini tuh kreator kita kali ini emang ada lembut coy. Kan tapi mereka di sini bukan seperti yang teman-teman pikirkan gitu. Benar kan? Iya. Tetap cowok coy. Tetap cowok ya. Nikah juga sama cewek. Cuma itu kan ibaratnya itu karakter ya, karakter. Kita setiap orang tuh karakter pasti berbeda-beda. Ada yang karakternya lembut, keras gitu kan. Iya, ada yang setengah-setengah gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan nih bang, gitu, abang-abang yang ganteng-ganteng. Jadi yang ingin saya tanyakan, awal mula terbentuknya Kampung Melayu itu apa gitu? Seperti apa awal mula terbentuknya gitu? Jadi awalnya kan gini, kami tuh lagi dengar lagu Lebaran. Lebaran. Kan biasanya lagu Lebaran kan enak kan didengar. Iya. Jadi joget-joget lah kami ini, joget itu joget. Timbul lah otak kami tuh mau bikin ya film pendek. Awalnya sih kami cuma mau kayak apa tuh namanya? Coba Trailer. bukan trailer sih, apa tuh? Video pendek, video lucu gitu. Apa ini? Lip sync. Lip-sync. Oke. Lip-sync coy. Ayo lanjut lip-sync. Terus. Awalnya tuh kami cuma mau bikin lip sync aja, tapi pas udah di post trailernya tuh rupanya meledak. Booming. Dalam satu malam tuh sampai ribuan viewersnya. Jadi viewersnya. ya udahlah, daripada bikin kecewa penonton, kami lanjut aja bikin film langsung. Gitu. Jadi awal mula terbentuknya itu dari ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Dengar lagu, Dengar lagu Lebaran. Niatnya cuma bikin lip sync doang. Dan dari teman-teman Bengkalis tuh banyak yang suka gitu kan, langsung lah dibikin film pendek. Jadilah satu tim Kampung Melayu. Kampung Melayu. Cakep, tepuk tangannya mana? Ya, jadi awal mulanya itu seperti itu coy. Makanya jadilah tim Kampung Melayu. Dan kenapa ini dinamakan Kampung Melayu gitu? Enggak dibuat kampung sebelah, kampung seberang atau kampung atas, kampung bawah gitu? Oke. Karena di sini kita orang Melayu. Oh, mayoritasnya Melayu, Bengkalis gitu. Dan kita di Bumi Melayu. Bengkalis. Oh, Tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Uh. Dan kenapa tidak dibikin dengan nama-nama lain? Karena gongnya itu emang kampung Melayu. Ya. Dan kami menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, ya benar ya. Kalau buat teman-teman yang udah nonton gitu kan videonya gitu, semuanya tuh menggunakan bahasa Melayu gitu. Tapi di situ ada
Tahu subtitlenya ya? Ada subtitlenya buat teman-teman yang nggak paham bahasa Melayu gitu kan? Iya. Mungkin bisa langsung baca aja di situ ada subtitlenya. Itu kan bahasa Melayu itu kan ada yang ada yang soalnya kita kan orang Bengalis kan banyak ragam kan. Dari kampung sini bahasanya pakai dari kampung sini bahasanya pakai kan Bengalis kan banyak ragamnya tuh. Nah, itulah. Gitu. Makanya bahasanya tuh ada yang O juga kan. Yang penting masih Melayu kan? Masih Melayu. Melayu Bengalis. Gitu. Jadi buat teman-teman gitu, teman-teman subscriber project juga gitu kan, jangan lupa juga mampir ke channel YouTube-nya Kampung Melayu. Dan buat teman-teman warga Bengalis gitu, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share dong gitu kan. Jangan warga Bengalis aja lah, warga yang luar-luar. Warga benar gitu, warga Indonesia. Video-video yang kalau bisa dunia. All around the world. Sebenarnya video-video yang seperti ini yang harus teman viralin karena kreatifan dan mengangkat budaya gitu ya, termasuk mengangkat budaya Melayu gitu coy. Ini kadang video-video entah apa gitu kan diviralkan itu di Facebook atau di joget-joget depan kamera apalagi itu kan itu viral. Itu viral. Jadi untuk yang teman-teman kita yang kreatif itu yang mau belajar dan segala macamnya itu jadi lambat itu. Terus satu sisi negatifnya tuh kalau di tempat kita nih orang-orang kreatif itu jarang diekspos, jarang mendapat dukungan, jarang diekspos ya, seperti itulah. Tapi kalau orang-orang yang bikin video joget-joget apalah nggak jelas, oh itu nih yang lebih dikenal sama orang mendapat sambutan baik dari orang-orang. Sementara yang kreatif apa gitu. Terus tambahan, kenapa Kampung Melayu? Kami sebisa mungkin dalam channel kami, dalam pembuatan video kami menyelipkan apa yang menjadi ciri khas orang Melayu, terutama di orang Melayu Bengalis, seperti berpakaian Melayu, terus apa-apa saja kebiasaan orang Melayu yang sering dilakukan. Sebisa mungkin kami di dalam video itu menyelipkan suatu edukasi supaya agar anak-anak muda zaman sekarang tidak hanya mengenal Melayu dengan kata, tetapi dengan juga tahu apa itu Melayu sebetulnya. Benar. Jadi kalau sebelum nonton gitu kan, kalau dilihat memang ada kesan dan pesan yang positif di video tersebut coy. Itu sebagai contoh kan dalam film pertama kami kan kami mengangkat lempuk kan sebagai film. Nah, kan cara membuat. Pemirsa sendiri tahu kalau lempuk itu kan makanan khas Bengalis ya, makanya kami angkat itu. Terus di film kedua? Film kedua tuh kami tentang pernikahan, bagaimana berinai, itu membawa. Bentar. Jadi teman-teman ini belum tahu ternyata udah berapa film yang dibikin nih? Jalan 3 coy. Udah 3 film pendek yang mereka bikin coy gitu. Ini yang nge-direct sendiri nih siapa dari film pendek? Apakah ada director lain? Kita berarti sama-sama kita pikiran gitu. Jadi langsung aja kita tanyain ya coy ya, peran-perannya di sini dari abang ini tuh perannya seperti jadi apa bang di film? Kalau saya di film ini berperan sebagai mak gaya, mak dari 3 anak gadis, yaitu Siti, ada Mida, dan juga ada Zura. Ya, ini anak pertama, kedua, ketiga. 3 anak gitu ya. Jadi bapaknya yang mana coy? Udah janda. Jadi ini udah janda coy. Jadi ini anaknya 3. Jadi janda 3 anak gitu. Ada 3 anak gitu. Menghidupkan 3 anak yang masih gadis. Kamu masih gadis. Jadi langsung abang jadi apa bang namanya bang? Saya berperan di sini sebagai Siti. Saya adalah anak tertua dari Mak Gaya yang menjaga Mak Gaya di kampung. Sementara 2 orang adik saya ini pergi merantau. Kebiasaan Melayu kan gitu. Kebiasaannya seperti itu ya, orang Melayu kalau misalnya terutama di Bengalis, kalau misalnya anak-anaknya membantu perekonomian keluarganya dengan cara merantau, mencari kerja di negeri jiran. Jadi adik-adiknya yang merantau coy, abangnya goyang kaki di rumah enggak? Kakak aja bukan abang coy, aduh. Kakak tugasnya jaga mama ya, jadi mama bagus gitu kan, gak keluyuran gitu, bener. Dan terus kalau saya di Kampung Melayu ini berperan sebagai Mida. Nah, itu Mida tuh yang pergi merantau sama adiknya Zura ini lanjut. Jadi abang sebagai Zura dan Ira ini sebagai apa? Kawannya Mida, teman kecil Mida. Sebenarnya sih bukan teman Mida aja, tapi dia tuh lebih dekatnya sama Mida. Oh, lebih dekatnya sama kawan semua, tapi dia lebih dekatnya dengan Mida. Ini tuh coy, peran-peran mereka coy.
dan ini mak janda, dan ini anak-anak dari mak janda. Jadi dalam film kedua mak janda itu kan? Iya. Jadi film kedua dia mak janda juga. Jadi maknya si Razak ya. Kalau dalam film kedua kami itu kami main banyak peran sih dalam satu orang. Contohnya kalau ini kan dalam film pertama dia tuh sebagai Siti, dalam film kedua dia merangkap sebagai ibunya si Ira. Apa namanya? Janda juga, Kak Pah. Jadi filmnya ini jenisnya enggak perannya sebagai ini, dan terus di video berikutnya jadi perannya tetap ini enggak. Jadi tetap ada yang lama, tapi yang lama tuh tetap ada. Kami sebisa mungkin untuk mengolah kreativitas kami untuk menjadi orang lain gitu. Gitu. Biar penonton juga nggak bosan gitu. Proses syutingnya ini biasanya itu berapa hari dilakukan sama tim Kampung Melayu? Kalau kita sebisa mungkin 1 hari putus itu. Karena susah juga kan untuk tetap kumpul gini, ada yang jauh rumahnya gitu. Gitu coy. Dan lokasinya itu biasanya di area Bengkalis atau sampai ke luar Bengkalis? Kalau lokasi sih yang pertama tuh kemarin dalam film pertama kami ngambilnya di Pelabuhan Lama Bengkalis. Oh, Pelabuhan Lama, iya. Yang di dekat pasir tuh. Kalau yang kedua tuh kami ngambil lokasinya di Desa Jangkang, itu di Bengkalis juga, Desa Jangkang. Lokasinya masih di area Bengkalis tadi. Iya, yang Bengkalis masih bisa dijangkau lah. Dan juga kalau menurut saya itu bagus karena ada tujuannya untuk memperkenalkan nama daerah kita juga gitu kan, Bengkalis gitu. Terus di sini ada koreksi ya bang. Kemarin kan ada tuh ya, mungkin saran teman-teman untuk dimasukkan peran laki-laki di satu film. Tapi di film kedua ini kami sudah memasukkan peran laki-laki, walaupun dia masih sama-sama lah peran laki-laki itu udah kami. Tapi kami sudah masukkan di situ ada laki-lakinya. Tapi insya Allah di film ketiga nanti ada peran laki-laki. Ada peran laki-laki. Itu dari kami juga nanti. Dari tim ini. Karena kami tidak mungkin untuk menggunakan peran perempuan terus menerus gitu kan. Pasti ada peran laki-lakinya gitu supaya tidak menyalah. Karena supaya ya malulah netizen gitu kan. Iya. Netizen ini suka menyalahgunakan gitu. Dan untuk para netizen, kami membuat video ini untuk mengeluarkan kreativitas kami pertama, yang kedua untuk menghibur kalian. Mana tahu ada yang lagi capek, lagi gundah, lagi galau. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan, macam kemarin kan bulan puasa tuh biasanya malam 27 tuh di Bengkalis tuh colok sana sini. Iya, betul. Tahun ini tuh nggak ada colok ya. Jadi maksudnya sengaja kami launching film kami kemarin tuh di malam 27 biar ada hiburan untuk pemirsa semua. Nonton ini seharusnya di plus dengan ini itu. Tapi insya Allah mendapat sambutan baik karena Alhamdulillah. Dan lumayan sih view-nya udah nyampe ribuan juga ya. Di film pertama di Instagram ya. Di Instagram. Tapi di YouTube juga ribuan. Iya, di YouTube juga ribuan. Saya lihat yang baru diposting semalam ya. Semalam diposting itu saya lihat postingannya sudah mencapai 800 view ya. Iya, alhamdulillah. Bagus, cakep. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube Kampung Melayu gitu kan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi coy, kali ini saya ingin menanyakan langsung bagaimana nih Bang Razak dari teman-temannya harapannya tentang Kampung Melayu ini pengen kedepannya itu seperti apa gitu. Kalau harapan saya sendiri sih pribadi, semoga channel ini dukung masyarakat tempat dan begitulah. Dan harapan saya dan semoga apa yang kami buat ini dipandang baik dengan masyarakat, pemerintah. Kalau saya sendiri sih berharapnya pandangan masyarakat terhadap maaf ya laki-laki yang kayak kami ini kan pandangannya tuh agak ke bawah, agak gimana gitu kan. Jadi saya tuh berharap pandangan orang terhadap kami tidak meremeh, bahwa kami itu juga bisa kreatif. Jadi saya tuh berharap seperti itulah, orang-orang membuka pikiran dengan pandangannya kami ini tidak hanya melakukan konten-konten negatif. Kalau saya sih semoga kami bisa mewujudkan tujuan dari pembuatan channel kami ini untuk menghibur, untuk menjadi pelepas lelah teman-teman sekalian. Terus kalau misalnya kepada setiap penonton atau masyarakat Bengkalis khususnya, kami mohon supportnya tak banyak-banyak, kami cuma pengen dukungan dari kalian. Oke, dan abang, bagaimana harapannya bang? Mungkin untuk harapan di Kampung Melayu ini, para pembesar atau orang yang berpengaruh di Bengkalis respon ke kami gitu, atau dari ambil positif dari channel kami, buang negatifnya gitu. Itu harapannya. Jadi gini, yang saya rangkumkan gitu dari teman-teman kita, harapannya tadi itu pengen bisa terus menghibur teman-teman ke depannya dan memberikan konten-konten yang menarik buat teman-teman gitu, dan film-film pendek yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi mungkin
videonya sekian aja. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Kampung Melayu, subscribe aja langsung di bawah. Dan buat warga Bengkalis gitu kan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari kejadian yang dialami oleh Bang Raza gitu kan, selaku tim kreator Kampung Melayu. Dan juga pesan saya buat teman-teman pengguna sosial media, gunakanlah sosial media itu sebaik-baiknya gitu kan. Jangan sedikit-sedikit langsung diviralkan, sedikit-sedikit langsung diviralkan tanpa mengetahui asal usul mulanya gitu. Seperti foto yang beredar tuh Bang Raza dan juga Bang Rizky ini, coy. Terima kasih juga kepada Abang yang telah membesarkan hati untuk mengundang kami, untuk mengklarifikasi, untuk mensupport kami. Insyaallah nanti kami saling sama-sama support. Semoga kita maju bersama. Amin. Dan juga saya berterima kasih nih kepada tim kreator Kampung Melayu ini sudah hadir gitu kan dengan seadanya di tempat saya ini gitu, coy. Mungkin videonya sekian aja. Jadi buat teman-teman lupa di klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah. Dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Kampung Melayu gitu. Saya Jack Project undur diri dan juga tim Kampung Melayu. Oke, thanks for watching and peace. Bye.